Tuhan Yesus yang bisa merubah mereka? Ya, pertama, satu yang paling penting, we cannot help people who doesn't want to get help. Kita nggak bisa tolong orang yang tidak mau ditolong. Jadi dalam kasus temannya Ridwan, tanya, kamu benar-benar mau lepas nggak? Ya. Pertama satu, kamu harus benci dosa. Kunci benci dari dosa apa tau nggak? Kunci untuk kita benci dosa, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, awalnya pengetahuan. Tuhan akan berikan hikmat bagaimana kita bisa membenci dosa itu, mengulangi. Nah, itu yang pertama. Kalau orang itu betul-betul dia mau lepas, Tuhan akan kasih hikmat, ajarin dia untuk takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah awal dari pengetahuan dan awal daripada iman. Ingat loh, waktu anak Nadab dan Abihu, Nadab dan Abihu, tahu kan ketika dia mempersembahkan persembahan api asing sama Tuhan, dihajar sama Tuhan, mati langsung. Anaknya Harun loh, anak pendeta loh, dihajar habis sama Tuhan. Langsung Tuhan bilang apa? Langsung sekian. Orang yang mendapat perkenanan dari aku harus menganggap aku kudus, nggak bisa main-main. Pengertiannya apa? Jangan ngeremehin Tuhan, hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan. Kalau orang ini mau lepas, dia harus menghormati, takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, dia membenci dosa, dia menghargai hadirat Tuhan, dia membenci dosa itu, sehingga apa? Dia akan sanggup lepas daripada itu. Jadi kita satu sisi kita mengasihi dia, satu sisi juga kita harus tahu kebenaran. Kasih tahu kebenaran. Seperti itu. Dosa adalah dosa. There's no gray area. Kayak gitu. Itu sih yang saya bisa kasih tahu. Kalau dia mau, ya mau ditolong. Kalau dia bilang kamu betul-betul mau lepas, kamu harus takut akan Tuhan, membenci dosa. Ingat loh, Tuhan bilang apa? Tunduklah pada Tuhan, lawanlah iblis. Apa yang terjadi? Dia akan lari. Kalau kita nggak mau tunduk, lawan iblis, iblis nggak akan lari. Iblis lawan kita malah kalah. Masalahnya kita mau tunduk gak? Kalau mau tunduk ya berarti kita harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti mencintai firman Tuhan. Gak mungkin orang bisa mencintai Tuhan hidup dalam dosa gak? Bisa banget. Orang yang mengasihi Tuhan datang ke gereja setiap minggu, bisa hidup di dalam dosa, bisa dia selingkuh tetap datang ke gereja, bisa dia hidup free sex, bisa, narkoba bisa. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan, tapi dia tidak punya takut akan Tuhan itu. Ketika dia takut akan Tuhan, dia akan mencintai firman Tuhan. Ketika dia mencintai firman Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan. Ketika dia melakukan firman Tuhan, dia berarti sudah tunduk di dalam kuasanya Tuhan. Dan ketika iblis menyerang, dia akan melawan dan iblis akan lari daripada dia. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat jawaban dari pertanyaan.